percaya sama diri sendiri dulu. Oke. Jangan mudah tergiur sama omongan manis Ya. orang-orang yang Inilah Endgame. Oke, ini 10 tahun ke depan, Anda kayaknya punya keyakinan dan optimisme bakal ada 1000 Ardhito. Amen. Ya kan? Karena kita punya bonus demografik. Ya. Ya kan? Yang 60% dari populasi muda sekali kan, di bawah 30 tahunan. Selama mereka bisa beli Mac atau laptop, ya kan? Dan kemungkinan besar banyaklah yang punya suara yang bagus. Ya. Kemungkinan besar banyaklah yang punya insting kreatif untuk nulis lagu, lirik atau apapun kan. Ya. Tapi saya mau tanya, lirik lagu Anda kan kebanyakan bahasa Inggris, ya, which makes it very very difficult to believe. Kok bisa kena dengan masyarakat luas di Indonesia? Karena kalau kita sampel aja di sini, orang aja di sini tuh kebanyakan masih kalau bisa bahasa Indonesia deh, ya kan? Tapi kok nggak tahu gimana kena dengan bahasa Inggris. Nah ini kan barrier nih untuk banyak orang di Indonesia yang anggaplah belum bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa internasional. Itu gimana tuh untuk overcome that barrier? Mungkin lagunya atau melodinya, rhythmnya kena. That's overwhelming dibanding kendala-kendala lainnya. Sebenarnya saya juga lagi belajar untuk bikin lagu bahasa Indonesia. Nggak usah belajar lah. Terus? Karena beda sekali ternyata proses kreatifnya sama bikin lagu dengan berbahasa Inggris. Makanya itu film Kale yang akan keluar ini bahasa Indonesia. Saya beranikan diri untuk menyanyikan lagu, menciptakan lagu dengan bahasa Indonesia. Gitu, dan I'm still learning. I'm still learning. Masih banyak yang harus lebih sulit. Lebih sulit. Bahasa Indonesia. Okay. Lebih sulit. Okay. Apalagi yang kalau mau punya isu-isu seperti Maladi yang tadi saya bilang, lagu Ombak Samudra. Yep. Itu harus punya banyak pengalaman membaca buku yang mungkin bahasa Indonesianya unik-unik. Ya. Terus apalagi kalau untuk kita mau menjadikan narator yang banyak di Indonesia? Learn about the business. Dimanapun itu berada, nggak cuma di musik. Cerita deh pengalaman Anda di bisnis musik atau film. Di bisnis musik. Ups and downs-nya apa dan gimana Anda bisa melampaui kendala-kendala? Banyak banget downs, tapi setelah downs pasti selalu ada grafik yang naik. Yep. Dulu saya pernah bergabung sama salah satu manajemen pertemanan, berbasis pertemanan. Yeah, I heard about that. Ya, bersama waktu itu salah satu band juga yang udah terkenal. Musik saya kurang diapresiasi di manajemen itu karena saya punya warna yang berbeda dan pakai bahasa Inggris juga. Jadi semua orang mengharapkan bahasa Indonesia. Tapi itu it doesn't work well. Okay. I decided to go out from that management sendirian, bikin showcase dengan tidak ada modal. Lalu setelah showcase itu berjalan lancar, dihadiri 250 orang pada saat itu, dan ternyata banyak teman-teman label yang ikut ngebeli tiket. Gitu. Setelah itu baru saya bisa meeting sama salah satu label yang sekarang saya bersama label itu. Yep. Dan saya bilang ke label itu sebelum saya masuk. Label S. Like the electronic brand. Sony. 2017 kan? 2017, Pak. Saya bilang sama label Sony, kalau saya punya sistem, saya punya community, I've built a small community from my music. You don't have to change anything actually. Tinggal kita kerucutin aja bareng-bareng. Banyak eksperimen yang udah terjadi di Sony, banyak negatif sentimen juga saat lagu pertama dikeluarkan, saat lagu kedua dikeluarkan ternyata banyak positif comments. Sampai sekarang akhirnya Sony dan saya bisa bekerja saling pengertian, kayak pacar yang baik, Pak. Di mana Sony bisa menghargai ide saya, kasih masukan, lalu kita bisa kerja bareng-bareng.
gitu. Dan dari semua polemik yang terjadi setelah saya ditinggali sama manajemen saya, saya bekerja di YouTube MCN Company. Di situ saya pelan-pelan belajar tentang the music business, how to boost a song, how to find a great timing in posting a promotional for your a new song. Gimana caranya memilih sound yang baik untuk bisa nyaman di telinga orang banyak. Di situ saya belajar banyak. Dan pitfalls apa yang harus dihindari untuk young aspiring musician dari Mamuju, dari Wamena, dari Magelang gitu yang pengen jadi seperti Ardhito? Percaya sama diri sendiri dulu. Jangan mudah tergiur sama omongan manis orang-orang yang ada yang cenderung lihat bisa dimanfaati atau gimana. Karena Anda pernah nggak ngerasa dimanfaatin? Pernah, Pak. Pernah. Dan kejadiannya bahkan sampai merugikan saya di bidang financial, di bidang kesehatan mental juga. Gitu. Jadi jangan mudah percaya. Karena percaya diri, jangan gampang percaya dengan omongan manis, terus jangan percaya sama omongan manis, terus jangan pernah berhenti untuk belajar, maupun di lapangan, termasuk belajar not balok. Terus saya akan belajar, Pak. Gitu. Jadi hal itu sih yang saya lihat selama perjuangan ini. Pernah apes nggak sih? Sering banget, Pak. Oh, ya? Dulu album pertama saya itu saya bayar sendiri untuk saya upload di agregatornya. Dan mantan manajer saya bilang, ini kalau misalnya duitnya masuk, kita akan masukin ke kartu kredit gue, karena kita belum ada kartu debit kantor. How naive. I was. Oh ya udah, yang penting lagu saya keluar gitu. Yang penting saya punya ada bukti kalau saya itu penyanyi pada saat itu. Terus ya udah, ternyata album itu booming dan copyright dan publishing di sana bukan nama saya, dan saya nggak punya suara untuk bisa ngeklaim itu punya saya. Dan sampai sekarang keuntungannya saya nggak pernah dapati dari album yang terlaris dari Ardhito Pramono. Ada banyak, Pak, kejadian apa saya ternyata di musik. Ya, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya, betul. Tapi I think people can learn from this, from your experience. Gitu. Dan saya ngelihat Anda tuh benar-benar sudah dan akan terus jadi panutan lah. Oke, fast forward ya, 10 tahun. 25 tahun dari hari ini. Alright. Anda usia umur 50 tahun. Where do you see yourself? Setelah produksi 75 film, 75 album, nggak pernah cuti, ya kan? Saya akan menghabiskan the rest of my days di kampung saya, mungkin di Bali. Jadi saya akan... Anda asal dari Bali? Kakek saya orang Bali, Pak. Yang saya orang Jogja. Tapi saya selalu punya... Ayah saya orang Jogja juga. Oh gitu? Nenek saya jarang banget dikasih pelajaran tentang Bali ini, culture. Karena pada saat itu kakek saya udah meninggalkan duluan, jadi saya terlalu fokus sama budaya Jawa. Setahun bisa 4 kali pulang ke Jogja dulu. Tapi saya selalu curious sama budaya Bali. Dan baru akhir-akhir ini saya nemu ada those connected dots, spiritual things yang saya experience di sana. Kok kayaknya nggak boleh jauh-jauh ya dari Bali gitu. When I'm in Bali, I feel like I'm home, spiritually. Jadi mungkin I would be in Bali still producing some music. And in the meantime, I would just sipping in Balinese wine beside the pool, maybe. Okay. Now, would you attribute more to your Balinese ancestry untuk kesenian Anda atau artistic instinct Anda? Iya. Wow.
dan mungkin cara bersikap terhadap the attitude of the music that I made. Bali banget rasanya. I see. Spontaneous. Yeah. Full of communication. Yeah. Nah, yang saya rasakan selama saya bermusik. Yeah. Nah, terus kalau Anda diminta untuk mengkaderisasi mini-me's of Ardhito, would you do it? I would. Would you tell them to sound like you, or would you tell them to sound like them? I would tell them to sound like them. Okay. That's why saya selalu kasih tahu teman-teman yang ingin menjadi seorang musisi, kalau kamu suka sama artis atau musisi tertentu yang kebetulan nggak bisa disamakan, cari referensi yang gendernya berbeda. Kalau saya dengerin Amy Winehouse misalnya. Yeah. Wah, she's awesome. Wow. Gila, Such a suara legend. lagu gila. Yeah. I mean, unfortunate. Unfortunate Iya kan? events. Sedekat-dekatnya saya pengen menjadi Amy Winehouse, saya nggak akan bisa menjadi Amy Winehouse. I would make something original out of that. Jadi saya akan bilang seperti itu. Jangan terlalu ikutin referensi. Referensi hanya sebagai tolak ukur kali ya di musik. Tapi Anda umur 50, Anda lebih ngelihat diri Anda tuh lebih di belakang kamera atau di belakang mikrofon? Atau dukung orang untuk di belakang kamera atau di belakang mikrofon? Saya akan dukung orang di belakang mikrofon sepertinya. Lebih ke sana ya? Lebih ke sana. Daripada di belakang kamera ya? Iya. Lebih ke sana. Jadinya perfilman atau film nih agak-agak transient atau temporer? No. Nggak terlalu ini? Akan selalu berjalan bersamaan, Pak. Oke. Menurut saya. Tapi hatinya lebih ke, kalau mau mengkaderisasi itu lebih di belakang mikrofon. Lebih di belakang mikrofon. Oke. Lebih di belakang mikrofon. Karena untuk workshop satu lagu, kita bisa cerita. Kita bisa bikin cerita. Kita bisa bikin film sendiri gitu. Yeah. Di sesi workshop gitu. That's why di belakang mikrofon atau di belakang jadi songwriter itu menarik banget karena bisa liburan walaupun cuma di satu ruangan. Yeah. Ini saya mau nyambung dikit dengan ekonomi ya. Ya. Nih kalau kita on track pertumbuhannya Ya. sampai tahun 2045, ada kemungkinan Indonesia tuh jadi perekonomian terbesar nomor 4 Wow. di dunia. Ya, ini barring anomalies, ya kan? Kalau nggak terjadi apa sih kekacauan atau anomali. Nah itu kalau kita ekstrapolasi, itu semestinya manifestasi kekuatan-kekuatan bukan hanya geopolitik, tapi kekuatan budaya, seni, sosial, dan segalanya itu harus nyambung kan ya? Benar. Gimana tuh menurut Anda? Imajinasi Anda? What do you think? Dan harusnya kita udah bisa memanusiakan seniman. Iya. Penyetaraan seniman dengan pekerjaan lain itu udah harus ada. Badan-badan hukum yang bergerak di bidang musik atau seni harusnya udah punya sistem sendiri yang menjadikan jasa yang kita sediakan itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia juga gitu. Iya. Mungkin tanpa seni fotografi nggak ada yang bisa nge-capture apa Bung Karno lagi berorasi pada saat itu. Bisa jadi gitu. Dan kalau misalnya benar terjadi Indonesia ada di urutan nomor 4, harusnya kita udah Insya Allah, amin. Kita udah bisa bikin film yang mungkin seperti India gitu. Kuantitasnya banyak dan industrinya hidup banget gitu. Iya. Seorang seniman juga harus bisa dihargai. Gak mentang-mentang misalnya seniman ini baru, dibayarnya suka-suka itu udah nggak ada. Gitu. Jadi bandrol apresiasi terhadap seniman atau musisi itu udah punya standarnya sendiri menurut saya. Harusnya seperti itu, Pak. Ini Anda tadi menyentuh apa ya? Badan kita itu dipengaruhi oleh elektrifikasi, neuron di otak sama
zat kimia yang mempengaruhi sifat atau perilaku kita kan. Ini dua-duanya akan bisa direkayasa, ya kan? Dengan kemajuan pemberdayaan artificial intelligence, robotisasi dan segalanya, semakin banyak profesi itu bisa diotomasikan, ya kan? Tapi kalau menurut saya profesi yang tidak bisa diotomasikan itu semakin langka. Salah satunya adalah seni, ya kan? Mungkin aja robotnya bisa main sonata gitu, atau simfoni nomor berapa dari siapapun, tapi dia mungkin bisa juga dengan pemberdayaan artificial intelligence untuk mengkomposisi lagu. Tapi apresiasi terhadap komposisi yang organik dibanding non-organik atau robotik itu akan lebih tinggi. Pasti. Ya kan? Pasti. Dan itu akan lebih terapresiasi ke depan. That's why. Kita juga akan lebih butuh philosophers, poets, True. Ya kan? True. Dibanding akuntan, Betul. dibanding lawyer, dibanding apapun lah yang bisa diotomasi. Betul. So, saya sih ngelihat masa depan yang jauh lebih cerah untuk dunia seni. Exactly. Kalau emang ini Indonesia bakal ke sana dan dunia akan bergerak ke arah di mana robotisasi, otomasi, artificial intelligence dan segalanya tuh akan bisa mengotomasi banyak sekali profesi. Justru profesi kultural, artistik, itu yang akan lebih berharga, bernilai. Betul. You agree with that? I totally agree. Menurut saya 25 tahun dari sekarang lagu yang akan dikenang itu lagu-lagu yang dari tahun 40-an. Bahkan. Atau bahkan bisa lebih lama lagi. Bahkan lebih lama lagi mungkin. Mungkin dari zaman gamelan, maybe. 20. 1800 maybe. Karena akan lebih mudah mungkin untuk cari artefak musik Indonesia pada saat itu nantinya ya. Saya agak-agak tempted mau nanya Anda, karena akhir-akhir ini banyak selebriti yang diminta ikut dalam ranah politik. Iya kan? Conscious and unconsciously. You have any views about it? Saya sebagai anak muda, menjadi anak muda yang apolitis, kalau sekarang mungkin nggak baik juga Pak, karena kita harus tahu kondisinya. Apa yang kita kerjakan, ini saya belajar dari pengalaman juga Pak. Oke. Itu, kita harus tahu seluk-beluknya. Walaupun kita tahu we gotta double check, make sure ada korelasinya dengan oposisi politik tertentu atau tidak. Apa yang kamu bela untuk anak muda gitu, apa yang menurut kamu benar, apa yang menurut kamu salah. That's important to know di era sekarang ini. Karena what happened to me was I didn't know anything, Pak. Seriously. Come on, you're only 25, man. Yeah. And I've already asked them, akankah ada hubungannya? Mereka bilang enggak. Tapi ternyata memang ada hubungannya. Well, I don't know. The condition was really absurd at that time. Tapi sekarang kan banyak kan budayawan, seniman itu udah masuk kan sebagai anggota DPR kayak atau apa di level tingkat daerah ataupun pusat. Betul. Itu bagus nggak menurut Anda? Mungkin kalau misalnya DPR-nya seniman semua bagus kali ya Pak. Agak terlalu berseni nanti. Tapi kalau misalnya, karena banyak orang-orang partai yang nawarin terus bilang, you don't have to know everything about politics, just learning by doing. Just do it first gitu. Karena itu bisa dipelajari, mereka bilang seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah ilmu yang harus dipelajari dan nggak boleh main masuk aja. Karena punya elektabilitas yang bagus, akan dipilih gitu. Menurut saya itu nggak worth it to try. If you have a beautiful work behind you, and it doesn't make sense to risk all of that, because of something that you don't know, just because in terms of money.
it's not worth it at all. Ya. Menurut saya. And I would say no. Tapi I would still give him the benefit of the doubt. Hmm. Bahwasanya ada kemuliaan. Yeah. They want to make a difference. Ya kan? Yeah. Siapapun dan apapun background-nya. Yeah. Ya kan? Yeah. Dan kalau menurut saya ini episode yang alamiah. Karena kita tuh sebagai demokrasi, sorry ya, ini agak-agak. Gak apa-apa. Pak. Gak apa-apa. I would love to hear. Sebagai demokrasi itu kita masih cukup nascent, cukup muda kan. Yeah. Baru berdemokrasi dari tahun 98, baru 22 tahun. Yeah. Dibanding Amerika yang udah 200 tahun lebih. Ya proses belajarnya banyak. Dan curiosity itu kan bukan hanya di orang-orang yang dari background profesi tertentu aja, semestinya dari seluruh profesi kan. Yeah. Kalau mereka mau ikut campur partisipasi untuk mempengaruhi percakapan, ya monggo-monggo aja, Yeah. ya kan. Yeah. Tapi nanti juga learning by doing juga. Kalau mereka kepleset, ya nanti mereka ternyata harus begini, ternyata jangan deh atau gimana. Ya itu nanti kalau saya sih ngeliatnya jangka panjangnya sih masih net positif. Positif. Iya. Itu proses belajar. Apalagi yang Anda lihat di masa depan Indonesia yang positif? Gimana kita bisa memberikan inspirasi nih ke anak-anak muda ke depan? Akan menurut saya di 25 tahun lagi akan banyak label yang punya warna sendiri. Akan Setuju. banyak musisi yang akan banyak pendengar bahkan yang bisa appreciate bahkan by the sound of our frequency. Iya. Karena sekarang udah mulai jalan banyak banget musisi teman-teman saya pada main modular synth. Iya. Saya tiba-tiba jadi bisa ikut senengnya gitu, dapat trance-nya gitu. Iya. Makin banyak yang experimentalist, musician, pendengarnya juga, badan hukumnya juga udah makin banyak warnanya. Iya. It's gonna be fun journey until Indonesia's 100th anniversary. Yep. It's gonna be long journey but fun. Tapi apa yang bisa jadi kendala? Kalau kita ngelihat tren demokratisasi label, demokratisasi pipa-pipa, ya kan? Apa yang bisa jadi kendala? Kendala. Kalau kita mau jadi seniman atau kita mau jadi musisi yang mau go internasional. Yang akan jadi kendala biasanya bahkan dari lingkungan komunitas. That's why I never touch any community, Pak. Karena katanya teman-teman saya, kalau masuk komunitas and you made the song, they would only do critics for you. Walaupun kritik itu membangun, tapi mungkin kadang-kadang untuk jadi seorang musisi itu cukup merem aja bikin karya dan keluarin, merem keluarin. Setelah bikin karya baru. Setelah bikin karya baru. Saya dikritik orang tua saya berkali-kali tentang lagu saya bahasa Inggris terlalu segmented dan lain-lain. Tapi saya nggak begitu. Boy, you proved them wrong. Iya, dan saya nggak peduliin. Saya menjadiin itu sebagai masukan. Itu bahkan jadi makanan saya untuk bisa menengahi antara kebutuhan pasar dan idealisme saya sendiri. Gimana lagu yang bisa didengerin orang banyak tapi masih berbau bosa ya misalnya. Cukup dengan 2 nada dari Bitter Love. Ternyata bisa. Gitu. Jadi perbanyak waktu belajar connectivity antara your instrument, your song, your soul, your thoughts terhadap musik dan apa yang ingin teman-teman capai. Musik seperti apa, visinya kayak apa. But they gotta have the confidence, percaya diri. Itu penting. Penting banget. Iya kan? Dan kepercayaan diri itu datang dari penguasaan bidang. Iya kan? If they know the stuff, they will be confident. Lain kalau they don't know the stuff. Iya kan? Terus kalau dipaksa ngomong politik juga sih nggak pede gitu. Betul. Yeah. Ya itu saya mau tahu aja. I wasn't trying to push you atau apa. Tapi saya ngelihat kayaknya ke depan tuh akan ada tipping point. Yeah.
di mana akan semakin jauh lebih banyak seniman-seniman Indonesia. Amen. Ya. Amen. Saya mau akhiri ini dengan rapid fire questions. Ya. Dan bisa dijawab, you want to buy the stock or you want to sell the stock. Ya kan? Indonesia 2045. Kalau itu saham, Anda beli nggak? I would buy. Absolutely. I would buy. You'd be in trouble if you said sell. I would be in trouble. I would buy. Definitely, I would buy. Dangdut, would you buy the stock or sell the stock? I would buy it. Do you think dangdut itu bakal lebih keren daripada K-pop tahun 2045? Dangdut has a specific genre, subgenre yang mungkin dari salah satu subgenrenya kayak koplo, it would be definitely go international. Karena Alan Walker udah pakai koplo, Pak. DJ dari US, dia tahu market Indonesia segede apa, dia bikin chords progression yang very Indonesia-ish, maksudnya Melayu banget gitu, dikasih gendang koplo gitu. I believe dari salah satu instrumen di Logic Pro-nya ada salah satu gendang Indonesia tuh, Pak. Gitu. Jadi koplo udah menjadi dunia dan semua orang akan koplo pada waktunya, Pak. Indowood atau Bollywood? Beli saham yang mana? Indowood. Ya. Indowood. Ini gampang-gampang nih pertanyaannya. Ready for a difficult one? Sure, I'm ready. Ardhito sebagai the future Steven Spielberg. Wow. Buy the stock or sell the stock? I would sell. Okay. Last one. Okay. Musik ke depan tuh lebih ngelihat ke belakang atau ngelihat ke depan? Akan lihat ke belakang. Karena udah nggak ada yang baru lagi menurut saya, Pak. You know, I like that. Iya, yang baru terakhir 70-an. You know, in essence, you talk about history and you stress the importance of history. Nah. Dan banyak orang tuh lupa dengan sejarah. True. Dan banyak orang nggak sadar bahwa history tends to repeat itself. Exactly. Iya kan? Dan saya ngelihat Anda tuh cermin dari konsep itu. Bahwa kita tuh harus lebih mengapresiasi sejarah. Anda ingin sekali mengacu ke lagu-lagu tahun 40-an. Ingin sekali mengacu ke gamelan. True. Ya kan? True. Orkestra gamelan bakal kejadian apa enggak? Akan terjadi dan sudah terjadi, maybe. No, I mean in a global sense. Oh, wow. Akan terjadi. Akan, definitely. Dan tiketnya mungkin akan 100 juta satu sih. Yeah. Karena saking, menurut saya itu sesuatu hal, a very different experience when you see gamelan. Yeah. You know, it's a very different experience. You see yourself getting involved Sure. di produksi seperti itu? Sure. Saya pernah ke Turki pada saat itu, main gendang. Untuk Karşıyaka Children Festival. Dan saya ngerasa we are the coolest orchestra in that festival. Itu yang paling niat bawa-bawa gamelan, bawa-bawa kenong. Yang lain cuman pakai tape gitu. Itu yang paling niat dan we got a lot of attention from the world. Wow. Hey man, it's been fascinating. On that note, let's beat the drums untuk masa depan Indonesia ke depan. Amen. Ya? Ya. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman, itulah Ardhito. The name that's gonna ring more and more in the future. Amen. Thank you. Inilah Endgame.